Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leo Karim dan hari ini saya akan mengulas kembali materi PIPADS yang sudah saya pelajari selama satu semester kemarin. Selama satu semester kemarin, saya sudah mempelajari beberapa hal. Nah, yang pertama ada ciri-ciri makhluk hidup. Nah, makhluk hidup ini memiliki beberapa ciri yang membedakannya dari benda mati. Yang pertama adalah bergerak. Nah, tidak semua makhluk hidup bergerak dengan cara yang terlihat jelas, seperti manusia dan hewan. Tumbuhan pun bergerak, misalnya ujung batang yang tumbuh ke arah cahaya atau akar yang mencari air. Nah, yang kedua adalah bernapas. Semua makhluk hidup membutuhkan oksigen atau karbon dioksida untuk menjalani proses kehidupan di dalam sel. Manusia bernapas dengan paru-paru, ikan dengan insang, dan tumbuhan melakukan pertukaran gas melalui stomata. Nah, yang ketiga adalah memerlukan nutrisi. Makhluk hidup butuh makanan atau sumber energi. Hewan mendapatkan energi dari makanan yang dimakan. Sementara, tumbuhan membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Nah, yang keempat, tumbuhan tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup mengalami perubahan ukuran, bentuk, dan kemampuan seiring bertambahnya usia. Lalu yang kelima, ialah bereproduksi. Ini penting agar jenis makhluk hidup tidak punah. Ada yang berkembang biak secara kawin, dan ada juga yang seksual seperti tunas dan pembelahan sel. Nah, yang terakhir, peka terhadap rangsangan. Makhluk hidup dapat merespon perubahan lingkungan, seperti manusia yang berkedip saat terkena cahaya terang, atau daun putri malu yang menutup saat disentuh. Nah, di semester kemarin juga saya mempelajari tentang lingkungan hidup. Nah, lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup dan memengaruhi keberlangsungan hidup mereka. Lingkungan dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu adalah lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Nah, lingkungan abiotik itu adalah komponen yang hidup seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Komponen biotik saling berinteraksi, misalnya hubungan mangsa dan pemangsa atau kerjasama antar makhluk hidup. Nah, yang kedua ialah lingkungan abiotik, yaitu komponen tidak hidup seperti air, tanah, udara, cahaya, matahari, suhu, dan mineral. Nah, meskipun tidak hidup, faktor abiotik sangat penting. Tanpa cahaya matahari, tumbuhan tidak dapat berfotosintesis. Tanpa air, metabolisme tidak berjalan. Dan tanpa tanah, banyak organisme yang tidak memiliki tempat hidup. Nah, keseimbangan antar biotik dan abiotik menciptakan ekosistem. Jika salah satu komponen terganggu, maka keseimbangan ekosistem bisa rusak dan mengaruhi kehidupan secara luas. Misalnya pencemaran air yang membuat ikan mati atau penebangan hutan yang mengurangi habitat hewan. Nah, di semester kemarin juga saya mempelajari tentang energi dan usaha. Nah, selanjutnya pada bagian energi dan usaha, energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja dalam kehidupan sehari-hari. Energi muncul dalam berbagai bentuk, seperti energi cahaya, energi panas, energi kimia dalam makanan, energi listrik, dan juga energi gerak. Energi tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan, tapi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Contohnya, energi listrik berubah menjadi cahaya pada lampu, atau energi kimia dalam makanan berubah menjadi energi gerak saat kita beraktivitas. Lalu apa itu usaha? Dalam IPA, usaha atau work terjadi ketika sebuah gaya menyebabkan perpindahan benda. Rumusnya adalah usaha sama dengan gaya kali perpindahan. Contoh sederhana, mendorong meja hingga bergeser, mengangkat tas sekolah, atau menarik pintu. Semua itu memerlukan usaha dan memanfaatkan energi. Kehidupan sehari-hari kita berjalan karena adanya perpindahan energi dan usaha.
Manusia bisa bergerak karena energi dari makanan, dan mobil bisa bergerak karena energi kimia dari bahan bakar. Dan tumbuhan juga bisa tumbuh karena energi dari cahaya matahari. Nah, jadi dari ketiga materi ini kita dapat memahami bahwa makhluk hidup memiliki ciri-ciri khusus yang membuat mereka dapat bertahan hidup. Lingkungan hidup juga menyediakan faktor yang mendukung kehidupan, dan energi serta usaha menjadi kunci dari setiap aktivitas yang terjadi di alam. Semuanya saling terhubung, membentuk sistem kehidupan yang kompleks namun teratur. Nah, sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.